Sementara Mala masih sibuk berusaha melakukan panggilan ke ponsel Gio dan Belinda. Ayo, angkat dong. Cepet. Ada apa, Ma? Tanya Gio yang baru saja mendapatkan parkir di rumah sakit. Nira diculik Ani. Cepat pulang Gio. Mama takut kalau Nira terasteris-asteris Kak. Ujar Mala dengan jerit tangis histeris. Mama tenang, ya. Gio dan Linda segera pulang. Ada apa, Mas? Tanya Belinda yang melihat raut kepanikan ke arah Gio. Nira diculik. Apa? Anakku, Mas. Ujar Belinda histeris seraya mencengkram lengan atas Gio. Sabar Linda. Sekarang kamu coba cari kontak Hendra untuk segera mencari tahu keberadaan Nira dan Ani. Kata Gio seraya menangkup wajah sang istri berusaha menenangkan. Walaupun perasaannya saat ini juga tidak menentu. Anakku, Mas, ujar Belinda seraya menuruti perkataan Gio dan mencari kontak Hendra dengan matanya yang kabur tertutup oleh air mata. Ada penyesalan dirinya, andai kata ia tidak pergi keluar dan tetap bersama dengan Nira di rumah, tentu hal ini tidak akan terjadi. Coba tadi aku nggak pergi, ya, ujarnya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, sayang. Semua sudah ditakdirkan untuk terjadi. Kita akan dapatkan Nira kembali, oke? Bunyi letusan sen asteris tak api dan tubuh Ani yang terkapar di trotoar tak jauh dari taman bermain di komplek perumahan elit itu. Menandakan bahwa Nira yang tadi ia culik telah berpindah tangan, dan kini berada di dalam sedan hitam mewah yang melaju santai melewati depan kediaman Zaron. Asteris. Edo baru saja keluar dari minimarket setelah membeli sebungkus rokok dan permen, saat melihat mobil sedan hitam hampir saja menye asteris empet dirinya. Ia memaki pelan dan kemudian segera menaiki motor sportnya untuk membuntuti mobil tersebut. Ia merasa mendengar tangis bayi dari dalam mobil dengan kaca jendela sedikit terbuka. Edo sengaja menjaga jarak, dalam hatinya ia merasa mengenali suara tangisan itu. Walaupun, jelas ia tidak percaya jika si pemilik tangis berada di dalam mobil yang melaju kencang saat ini. Mobil tersebut jelas bukan mobil milik keluarga Zaron. Sementara di dalam mobil itu, Anjar yang berhasil dilepaskan oleh Gary hendak merebut Nira yang tertidur dalam gendongan pria itu. Berikan anak itu. Dasar anak pembawa es asteris Al. Kendalikan dirimu Anjar. Anak ini akan aku asuh. Apa? Lalu bagaimana dengan anak kita? Kamu pasti akan membedakan mereka berdua. Kau pikir aku bo asteris ha? Aku tahu kamu tidak pernah mencintai aku, Vini, bahkan dengan Tasya sekalipun. Di pikiranmu hanya ada Belinda. Perempuan B asteris go yang lebih memilih bertahan, daripada melepas pria sebre asteris Sekgio. Jangan menghina Linda. Dia bukan bo asteris ha, hanya saja terlalu setia, desis Gary seraya menatap dari kaca tengah mobil. Suara ketus Anjar membangunkan Nira, dan bayi itu kemudian menangis kencang karena terkejut. Tangis Nira semakin keras saat menyadari bahwa wajah-wajah baru yang sedang bersamanya kini. Tidak ada mama, papa, opa dan oma yang selalu mengasuhnya.
Tangisan semakin kencang saat merasakan sakit, berkat tarikan kencang dari Anjar. Tidak hanya Nira yang kaget, supir pribadi Gary juga sempat kaget dan hampir saja menye-asteris empat orang yang berdiri di trotoar. Jangan seperti anak kecil, Anjar. Seharusnya kamu bersyukur masih bisa selamat dari M***ud. Bisa kamu bayangkan, jika aku berhasil ambil anak ini, tetapi tidak berhasil menyelamatkanmu. Gio akan membuat asteris hamu juga hari ini. Untuk apa aku selamat jika pada akhirnya kita tidak akan bersatu? Cukup Anjar. Aku diamkan dulu anak ini, ujar Gary seraya menimang Nira yang masih menangis. Asteris. 30 menit berselang, tetapi Nira belum juga berhenti menangis. Mobil sedan hitam itu menepi berhenti di sebuah minimarket. Edo yang mengikuti dari jauh terperanjat tak percaya dengan apa yang ia lihat. Benar saja Nira yang berada dalam gendongan pria itu. Edo, lalu memindahkan tas ranselnya ke bagian dada, kemudian mengarahkan sepeda motornya mendekat ke arah Gary yang sedang menimang Nira. Sementara sang supir masuk ke dalam minimarket. Edo segera merebut Nira dari tangan Gary dengan menendang alat V***L-nya terlebih dahulu. Menaruh Nira di dalam tas ranselnya, dan kemudian mengebut meninggalkan tempat tersebut. Gary tersungkur dengan wajah pucat pasi memegangi alat V***L-nya. Ia kesulitan mengambil napas, hingga Anjar membuka pintu mobil dan memeluknya. Sudah aku bilang bukan, lebih baik tadi aku saja yang menggendongnya. Tapi kamu sungguh keras kepala. Diam, perempuan ***H. Ayo segera ke rumah sakit. Bisa impo ***N aku ini, ujar Gary seraya mengerang kesakitan. Sang supir yang tadinya membelikan susu dan popok untuk Nira segera membantu majikannya dan membawa ke rumah sakit. Misi pen ***Likan gagal total. Gary sama sekali tidak mengenal siapa pengendara motor dengan memakai jaket kulit coklat dan helm full face. Apa kamu tahu siapa pengendara itu? Tanya Gary seraya menahan sakitnya kepada Anjar. Aku belum pernah melihat motor itu di kediaman Zaron. Mungkin juga bisa jadi salah satu dari mereka. Tetapi, siapa ya? Tentu saja, Anjar tidak mengenal siapa itu Edo. Sebab Edo yang merupakan sekretaris Gio sering muncul ke rumah dan bermain dengan Nira, setelah aksi Anjar diketahui dan wanita jahat itu main ***Kam di ruang bawah tanah. Gary memijit pelipisnya yang berdenyut, rencananya gagal total, padahal dengan main ***Lik Nira, kesempatannya untuk mendapatkan Belinda semakin terbuka lebar. Di tengah hiruk-pikuk kepadatan lalu lintas. Tepatnya pada perhentian lampu merah. Edo menunduk saat menyadari tangis Nira tak lagi terdengar. Ia membuka kaca helm dan pandangan matanya bertemu dengan tatapan Nira yang mendongak ke arahnya. Bayi kecil itu tersenyum dengan suaranya yang lucu di sela air mata dan keringat yang membingkai wajahnya. Nira tahu ia berada di tangan yang tepat saat ini. Ia mencoba mengajak bicara pada Edo yang tersenyum penuh kelegaan. Edo jelas sangat lega, karena mobil sedan itu tak mengejarnya saat ini. Edo melewati jalan pintas menuju kediaman Zaron. Melewati terowongan kecil yang langsung terhubung dengan basemen rumah tersebut.
Ia mengeluarkan Nira dari dalam ransel setelah memarkirkan sepeda motornya dan menggendong bayi itu dengan benar. Nira mencengkeram kerah jaket Edo dengan erat. Dengar gadis kecil. Sampai kapanpun, aku akan menjagamu. Meskipunnya asteris-asterisku. Taruhannya, bisik Edo sebelum mendaratkan ciuman bertubi-tubi di wajah Nira yang tergelak kesenangan. Edo menggoda bayi itu dengan mengangkatnya tinggi-tinggi dan mencium ceruk lehernya. Kau tahu, jika sampai mereka menyakitimu, aku pastikan neraka dunia akan mereka rasakan, lebih dari yang papamu bisa berikan. Ucapan Edo disambut cegukan dari Nira yang kemudian mengernyit dalam. Aku tahu kamu haus. Tunggu sebentar ya. Edo membuka pintu besi yang mengarah pada kebun buah dan masuk melewati dapur. Tante, sapa Edo pada Mala yang masih menangis meratapi kehilangan Nira. Mala menoleh ke arah Edo dan sejurus kemudian bangkit mendekap Nira erat-erat. Makasih Edo. Niraku selamat. Cucuku sayang. Kebetulan tadi Edo sempat hampir diseasteris empet oleh mobil yang mencu asteris Nira, dan akhirnya bisa merebut Nira kembali. Makasih, Nak. Tante nggak tahu lagi harus gimana caranya berterima kasih. Kami berhutangnya asteris-asteris kepadamu. Mungkin dengan membuatkan susu untuk Nira. Dia tampaknya sangat kehausan, ujar Edo seraya tersenyum lebar memamerkan deretan giginya yang rapi. Oh iya tentu saja. Tolong gendong Nira. Tante ambilkan susu untuknya. Edo tunggu di ruang keluarga ya, Tante. Kegaduhan terdengar dari halaman depan. Mobil Gio yang berdecit mengerem dan parkir sembarangan, serta Belinda yang sudah membuka pintu mobil dan keluar, bahkan saat roda mobil belum berhenti sempurna. Semakin membuat tegang suasana di luar rumah yang sudah penuh polisi dan beberapa tetangga yang berkerumun. Gio dan Belinda tidak punya waktu untuk menanggapi pertanyaan para tetangga. Langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Mala. Namun, yang mereka dapati sungguh membuat mereka tercengang dan kemudian tertegun dibuatnya. Di depan mereka Nira tampak sangat tenang menikmati susunya dalam dekapan hangat Edo yang duduk di kursi goyang milik Sarhan. Sementara Mala berbaring miring di sofa dengan dari memijat kakinya. Apa-apaan ini? Apakah tadi hanya bercanda? Tanya Gio yang kebingungan. Nira melepaskan mulutnya dari dotnya dan berpaling mencari papanya. Tangannya terulur dengan wajah memerah hendak menangis. Gio lantas mengambil alih sang putri dan melihat bahwa salah satu kaos kaki sang putri terlepas. Ada tanda merah dan cakaran di sana. Itu jelas menandakan ada yang tidak beres, bukan? Aku yang merebut Nira dari tangan pencu asteris-asterisnya. Aku rasa harus memberikan pernyataan kepada penyidik soal ini, ujar Edo, yang kemudian bangkit dan mengusap belakang kepala Nira yang kini sudah menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang papa. Sampai nanti cantik. Kamu aman sekarang, ucap Edo yang kemudian berlalu setelah mencium pipi gembul Nira. Belinda terduduk lemas di sofa terdekat, kelegaan membanjiri benaknya. Melihat sang putri masih berada di depan mata. Tak henti ia mengucap syukur pada sang kuasa. Air mata tak kuasa berderai.
Apalagi kini melihat sang putri meringkuk nyaman dalam dekapan sang papa. Seolah mengadu bahwa ia sempat tersakiti, dan kini telah kembali dalam kenyamanan serta perlindungan. Nira sudah sangat lengket dengan Gio, kadang hanya dengan mendengar suara langkah kaki papanya. Bayi itu akan mencari asal suara tersebut dan mengulurkan tangan minta digendong. Nira, aman dengan papa sekarang ya, nak? Tidak akan papa biarkan siapapun menyakitimu, ujar Gio seraya mengusap lembut punggung anaknya. Tangis bayi itu sudah mereda dan kini wajah sembabnya menempel pada ceruk leher sang papa. Gio berlutut di depan Belinda dan merengkuh sang istri dengan tangannya yang lain. Gio menyadari dua perempuan ini adalah tanggung jawab terbesarnya saat ini, selain orang tua tentu saja. Mereka yang harus ia prioritaskan di atas segalanya. Adi masuk dan membisikkan pada Gio. Anjar berhasil kabur, dan penjaga di depan kamarnya tewas dengan luka G*OK pada bagian L*R. Gio lantas bangkit dan menyerahkan Nira pada Belinda. Bagaimana dengan Ani? Baru saja petugas keamanan komplek menemukan dia tergeletak bersimbah D*H dengan luka T*K pada bagian dahi. Polisi sudah menuju ke sana. Minta Edo untuk mengamankan CCTV. Sudah dilakukan. Tadi begitu selesai memberikan keterangan pada polisi, Mas Edo langsung ke ruangan CCTV. Bagus. Terima kasih, Pak Adi.